Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmat dan nikmatnya sehingga saya bisa mempresentasikan materi pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dengan NIM 2202095000006. Saya berasal dari kelas PTIKA. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Data Link Layer pada mata kuliah Komunikasi Data oleh Ibu Ayu Triwardani, SPD MPD. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada 6. Yang pertama, pengertian dari data link layer. Yang kedua, ciri utamanya. Yang ketiga, fungsi dari data link layer. Yang keempat, sublayernya. Kemudian yang kelima, perangkat yang digunakan. Yang keenam, layanan yang digunakan. Baik, pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari data link layer. Jadi, data link layer ini merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkannya ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Materi yang kedua yaitu ciri utama dari data link layer. Nah, ciri utama dari data link layer ini memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Nah, materi yang ketiga yaitu fungsi dari data link layer. Jadi, data link layer ini berfungsi untuk melakukan proses grouping secara logik. Proses grouping itu merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui bahwa ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian yang kecil. Nah, tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Fungsi yang kedua yaitu menyediakan akses ke dalam media yang menggunakan MAC address. Jadi dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. Jadi MAC address ini merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik dan yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Nah, dengan adanya data link layer ini, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Nah, fungsi yang ketiga, data link layer itu berfungsi untuk mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian.
Jadi data link layer itu akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya, dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Fungsi yang keempat yaitu menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Nah, materi yang keempat yaitu sublayer pada lapisan data link. Jadi, sublayer pada lapisan data link ini yaitu layer data link terdiri dari dua sublayer, yaitu Logical Link Control atau LLC dan Medium Access Control atau MAC. Nah, LLC ini berfungsi memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame, sedangkan MAC ini berfungsi untuk mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel, menentukan protokol akses ke kabel yang di dalam LAN. Materi yang kelima yaitu perangkat yang bekerja pada lapisan data link layer. Jadi, perangkat yang bekerja pada lapisan layer itu ada bridge dan switch, yang merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan yang erat dengan data link layer. Hal ini juga sesuai dengan fungsi dari bridge dan switch, yaitu memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user, atau merupakan proses transmisi data, di mana data link layer merupakan layer atau lapisan ke-6. Kemudian menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar, atau merupakan proses penerimaan data, di mana data link layer ini dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Hal ini juga sesuai dengan fungsi dari bridge dan switch, yaitu berfungsi sebagai memeriksa dan mencatat source MAC address dari setiap frame yang datang. Kemudian, frame-frame dapat di-forward atau di-filter tergantung dari MAC address destination-nya. Kemudian yang ketiga yaitu berfungsi menghilangkan loops yang disebabkan adanya koneksi redundant dengan menggunakan spanning tree protocol atau STP. Kemudian materi yang keenam yaitu layanan dari data link layer. Layanan data link layer ini yang pertama yaitu layanan Unacknowledged Connectionless, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Jadi tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame. Yang kedua yaitu layanan Acknowledged Connectionless. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Yang ketiga yaitu layanan Acknowledged Connection Orient. Jadi dengan layanan ini, mesin sumber tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Jadi setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar.
Nah, layanan ini juga menyediakan proses-proses network layer dengan ekivalen aliran bit reliable. Pada layanan connection orient yang dipakai, pemindahan data mengalami 3 fase atau 3 tahap. Nah, fase yang pertama yaitu koneksi akan ditentukan dengan membuat kedua mesin menginisialisasi variabel-variabel dan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame, yang mana yang telah diterima dan mana yang belum. Fase yang kedua atau tahap yang kedua yaitu satu frame atau lebih mulai ditransmisikan. Nah, fase yang ketiga atau fase yang terakhir merupakan koneksi akan dilepaskan, pembebasan variabel, buffer, dan resource lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi. Baik, demikian pemaparan materi saya terkait materi dari data link layer ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.